semuanya, perkenalkan nama saya Umi Hanifah Zahra Gojali dari Universitas Negeri Semarang, Pendidikan Bahasa Mandarin. Dalam video ini saya akan menjelaskan esai saya dengan judul Karika, peningkatan mutu kurikulum dengan kurikulum Karika untuk meningkatkan potensi kognitif, afektif, spiritual, dan kreativitas siswa. Mari kita mulai. PISA atau Program for International Student Assessment merupakan sebuah survei yang diikuti oleh 79 negara untuk mengukur tingkat kelemahan dan kelebihan siswa, serta tingkat pendidikan sebuah negara. Acuan dasar PISA adalah kompetisi membaca, matematika, dan sains yang mana setiap negara memilih beberapa siswa berumur 15 tahun untuk mengikuti ajang survei ini. Indonesia mengikuti PISA pada tahun 2018. Hasil PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 74 dalam kategori membaca, peringkat 73 pada kategori matematika, serta peringkat 71 pada kategori sains. Hal ini merupakan sebuah penurunan dari tahun 2015 silam, yang mana Indonesia menduduki peringkat 64 di kategori membaca, peringkat 63 di kategori matematika, dan peringkat 62 di kategori sains. Penurunan hasil PISA ini menimbulkan pertanyaan besar terkait sistem dan program pendidikan Indonesia. Indonesia telah melakukan revisi kurikulum pendidikan sebanyak 10 kali semenjak kemerdekaan. Tujuan perombakan ini adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat di Indonesia. Setiap kurikulum diharapkan mampu menyesuaikan kebutuhan zaman serta mengembangkan potensi siswa sehingga mereka dapat beradaptasi seiring perubahan zaman. Akan tetapi, lulusan SMA atau SMK bahkan alumnus S1 masih belum mampu menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan dunia pekerjaan. Sebanyak 80 dari 100 lulusan sarjana mengatakan bahwa jurusan yang diambilnya tidak sesuai dengan passion mereka, sehingga masih banyak tamatan sarjana di Indonesia yang masih menganggur hingga saat ini. Hal tersebut merupakan salah satu akar permasalahan pendidikan di Indonesia, yang mana menjadi salah satu alasan mengapa saya mengambil tema ini. Kurikulum Karika merupakan inovasi penulis yang ingin dikembangkan dan juga diterapkan di Indonesia. Kurikulum Karika merupakan kurikulum yang dibuat dengan menggabungkan gagasan pendidikan milik Ki Hajar Dewantara, inovasi pendidikan Finlandia, dan juga realita kebutuhan pendidikan di Indonesia. Karika merupakan singkatan dari kognitif, afektif, spiritual, dan kreativitas siswa, karena keempat aspek tersebut akan menjadi tujuan dan fokus dalam pengembangan potensi siswa. Pengaplikasian kurikulum ini akan memegang dua prinsip, yaitu keadilan dan kesetaraan. Penerapan kedua prinsip ini menjadi salah satu bukti kemajuan pendidikan di Finlandia. Tidak adanya kesenjangan sarana dan prasarana di Finlandia membuat taraf pendidikan meningkat dengan drastis karena setiap siswa dapat dengan mudah mengakses pendidikan dengan adil dan sama. Pengembangan potensi kognitif siswa akan dilatih dengan menggunakan metode problem solving dalam pembelajaran sehari-hari. Metode problem solving mengharuskan murid untuk menghadapi dan mencari tahu jalan keluar pada setiap masalah-masalah real yang ditemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kekritisan berpikir siswa diasah tiap pertemuannya karena mereka dituntut untuk mampu memecahkan setiap masalah. Potensi afektif siswa akan dikembangkan melalui pendidikan moral. Hal ini berkaitan dengan nilai kurikulum Karika, yaitu memanusiakan manusia. Nilai ini merupakan gagasan Ki Hajar Dewantara. Sisi afektif memiliki relevansi dengan pendidikan karakter yang mana bertujuan untuk membentuk siswa dengan watak dan kepribadian yang baik. Pendidikan karakter memberi pengetahuan mengenai perbuatan benar dan salah kepada anak didik. Pemberian contoh yang baik dan salah akan memberikan stimulus mengenai cara berbicara, berhubungan, dan cara memperlakukan seseorang dengan beradab. Pendidikan dapat menggunakan metode among, momong, dan ngemong yang telah dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa. Sisi spiritual dikembangkan dengan memberikan pendidikan keagamaan di sekolah. Hal ini bertujuan untuk melahirkan siswa yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti luhur, berpikiran filosofis, rasional, dan dinamis. Sisi kreativitas siswa dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi pada hal-hal yang disukainya. Siswa dibiarkan berimajinasi, dapat mengasah tingkat kreativitas anak didik. Pendidik harus mampu mempertahankan rasa ingin tahu murid agar potensi kreativitasnya dapat terus digali. Upaya mempertahankan rasa ingin tahu dilakukan dengan metode brainstorming dalam memecahkan suatu masalah. Upaya ini dapat diberikan dengan memberikan suatu tugas akhir berupa karya seni atau proyek hasil penelitian yang nantinya dilakukan presentasi di hadapan audiensi. Dalam penerapannya, kurikulum Karika akan menerapkan kembali sistem-sistem pendidikan yang telah digagas oleh Ki Hajar Dewantara seperti Ing Ngarasung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Sistem lain yang akan diterapkan dalam kurikulum Karika ialah penghapusan sistem tinggal kelas, penghapusan sistem perankingan di sekolah, juga penghapusan sistem tes standarisasi.
Karena sekian sistem yang telah saya sebutkan di atas dapat menurunkan kekritisan berpikir siswa karena hasil belajar hanya diukur dengan nilai sehingga siswa cenderung berfokus pada materi yang diberikan saja tanpa menggunakan nalar berpikir kritis. Kurikulum Karika akan meningkatkan kualifikasi pendidikan guru minimum menjadi S2 selayaknya kualifikasi guru di Finlandia. Tidak hanya itu, pemerintah harus memberikan ujian awal pada calon pendidik mengenai pemecahan masalah pendidikan, simulasi pemecahan masalah dengan menggabungkan kerjasama, komunikasi, dan kreativitas, serta kelayakan administrasi. Finlandia telah membuktikan bahwa kualitas guru turut andil dalam menentukan kualitas pendidikan siswa yang terbukti dengan hasil PISA pada peringkat 5. Kurikulum Karika hadir dengan beberapa materi tambahan supaya siswa mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang pertama, Personal Finance mempelajari cara mengelola uang sendiri dengan bijak dan mengetahui cara berinvestasi untuk mencapai tujuan keuangan. Kedua, Relationship mempelajari relasi dengan keluarga, pasangan, orang sekitar, bahkan dengan diri kita sendiri sehingga siswa lebih mudah untuk menerima hal-hal yang terjadi dalam hidup. Ketiga, Career mempelajari cara menentukan passion dan keinginan sendiri dalam memilih cita-cita di masa depan. Keempat, Critical Thinking dan Logical Reasoning mempelajari cara berpikir kritis dan logis supaya mampu memilah hal baik dan buruk untuk dirinya serta menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Kelima, Religion, History, and Philosophy mempelajari sejarah dan filosofi setiap aliran agama yang diakui Indonesia untuk memahami perspektif orang lain mengenai suatu hal serta menumbuhkan empati dan toleransi antar umat beragama. Materi tambahan terakhir adalah Self-Awareness and Self-Control yang mempelajari cara mengatur emosi serta mengetahui kelemahan dan kelebihan dirinya sendiri. Semua program kurikulum ini hanya dapat berjalan dengan lancar jika guru dan orang tua juga ikut andil dalam pengembangan pendidikan anak. Guru dan orang tua harus memahami potensi dan bakat yang dimiliki anak sehingga pendidikan yang diberikan tidak menghilangkan jati dirinya. Nilai memanusiakan manusia, di mana siswa dituntut untuk memiliki pengetahuan mengenai dirinya sendiri, baik dari segi intelektual, fisik, maupun spiritualitas, harus diresapi dengan baik supaya siswa dapat mengetahui dan mengenali jati diri mereka masing-masing. Pengetahuan terkait jati diri akan memudahkan siswa dalam mengidentifikasi kelemahan, kelebihan, potensi, dan ancaman untuk dirinya sendiri. Penanaman nilai ini, beserta penerapan mata pelajaran tambahan dalam kurikulum Karika, akan membantu siswa menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan zaman yang terus bertambah. Sekian video mengenai esai saya yang berjudul Karika. Terima kasih atas perhatiannya.